Jadi rabies ini memang seberbahaya itu dan belum ada obatnya, betul ya dok ya? Selamat datang teman-teman semua di podcast perdana kami yang didedikasikan khusus untuk penyakit yang paling menarik dan juga mengerikan bagi umat manusia yang kita kenal sebagai rabies. Nah, bergabunglah dengan kami untuk memasuki dunia rabies di mana fakta seringkali lebih menakutkan daripada fiksi begitu ya. Karena membahas rabies itu adalah hidup dan mati. Oke, langsung saja, saya Regina and this is Veterinary Student Rabies Podcast. Oke, baik. Mungkin kali ini juga saya tidak sendirian karena ngomongin soal rabies itu tidak akan lengkap jika tidak bersama dengan kedua narasumber yang telah hadir di ruangan ini. Nah, mungkin akan saya perkenalkan. Di samping saya ada Dr. Hewan Ita Krisanti, Magister Sains, selaku dosen program studi kedokteran hewan Universitas Padjadjaran. Selamat datang dok, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah ya dok. Nah selanjutnya telah hadir juga Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, Dr. Hewan Acep Rohimat. Selamat datang dok. Selamat datang, makasih. Iya, terima kasih banyak ya dok telah menyempatkan waktunya. Dan semoga teman-teman semua juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin. Nah mungkin dok ya, ngomongin soal rabies ini kayaknya sekarang sedang trending topik begitu ya dok ya, di masyarakat lagi rame-ramenya dibahas. Nah saya juga telah membaca gitu berita dari CNN di bulan Juli 2023 kalau kata Kemenkes itu ada lebih dari 31.000 kasus yang ada di Indonesia terkait penularan rabies dan ada 11 kematian sepanjang Januari-April 2023. Nah mungkin dari informasi tersebut saya izin mengonfirmasi ya kepada Dr. Acep dulu mungkin apakah emang rabies ini tuh adalah penyakit yang sudah sering terjadi di Indonesia atau bagaimana ya dok? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari laporan terutama di Indonesia ya, bahwa rabies ini adalah salah satu penyakit yang prioritas sebenarnya. Jadi per hari ini mungkin jadi salah satu penyakit yang mengerikan. Jadi karena masyarakat banyak yang belum sadar, terutama untuk kejadian penyakit ini. Di Bandung Barat sendiri untuk gigitan ini per hari ini ada sekitar 70 gigitan, tapi alhamdulillah sih negatif. Tapi justru itu buat masyarakat ya, ini merupakan salah satu warning. Jadi jangan sampai gara-gara dari ini mah negatif, jadi nanti abai gitu ya. Justru hari ini kita momen pada masyarakat bahwa rabies adalah satu penyakit yang sangat menakutkan. Wah ternyata memang semenakutkan itu dan emang sudah terjadi di Indonesia ya teman-teman. Nah lalu sebenarnya karena rabies ini juga trending topik, kita juga harus mengetahui ya bagaimana apa itu si rabies dan mungkin saya izin bertanya kepada dokter Ita, rabies itu apa ya dok dan kenapa dia bisa seberbahaya itu dok? Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau mendengar rabies udah sering mendengar barangkali ya. Jadi rabies orang sudah tahu nih penyakit ya. Mungkin sudah banyak yang paham juga mengenal bahwa penyakitnya berbahaya begitu ya. Penyakit apa sebetulnya rabies? Nah, penyakit yang memang disebabkan oleh virus. Virus yang bernama spesiesnya ini virus rabies ya. Genus Lyssavirus. Familinya Rhabdoviridae begitu ya. Nah, virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, hewan yang menularkannya ini disebut sebagai hewan penular rabies begitu ya atau HPR. Dan siapa saja yang bisa terkena begitu ya? Tadi ada hewan. Hewan ini ada banyak sebetulnya ya. Hampir semua hewan berdarah panas atau mamalia darat begitu ya, itu bisa terkena rabies. Namun untuk penularnya yang utama ini biasanya anjing, kucing, kera, kelelawar begitu ya. Wah, baik, ternyata teman-teman mungkin sering dengar gitu ya kalau rabies itu sering disebut sebagai penyakit anjing gila, tapi ternyata ini bukan hanya menyerang pada anjing ya gitu teman-teman. Dan mungkin juga tadi ada informasi kalau rabies itu memang salah satu penyakit zoonosis betul ya dok ya, karena dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Dan mungkin ada ciri-ciri khusus nggak ya dok tentang hewan yang terindikasi rabies gitu dok? Mungkin dok Acep? Mungkin kalau di lapangan itu anjingnya agak ganas ya, terus mengeluarkan hipersalivasi. Terus pada saat kita deketin dia agak galak gitu ya kalau saya bilang. Terus kalau dia lihat ciri-cirinya, ekornya biasanya kalau dia ekor ke atas dia itunya ke bawah. Ya itu sensitif. Itu sih mungkin kalau di lapangan. Oh iya, baik.
kalau dokter Ita di kampusnya gimana tuh? Teorinya begitu ya. Betul. Secara teori tuh untuk gejala klinis sebetulnya bervariasi begitu ya. Kalau dilihat dari perilaku betul tadi Dok ya, ada kita bisa kelompokkan menjadi yang fase agresif begitu ya, atau furious, atau kebalikannya ada yang rabies yang tipe tenang begitu. Nah, atau yang disebut paralisis. Jadi ada dua gejala klinis yang berbeda. Kalau yang agresif atau ganas ini biasanya tadi anjingnya seperti yang disampaikan oleh Dok Acep begitu ya. Perilakunya berubah menjadi lebih agresif. Kalau dia hewan yang berpemilik gitu ya, jadi tidak nurut barangkali ya. Lalu bisa tadi menggigit tanpa disentuh tanpa diprovokasi, jadi ada perubahan perilaku. Ada yang gerak sedikit saja biasanya langsung terangsang begitu ya, sensitif begitu ya. Lalu biasanya kalau hewan-hewan yang nokturnal gitu ya, itu biasanya hewan liar ya. Nah, itu bisa ditemukan pada saat siang hari gitu ya, berkeliaran tanpa tujuan gitu ya. Bahkan dia bersuara aneh gitu ya. Nah, dan biasanya kalau untuk yang sebaliknya, yang tenang atau yang paralisis, itu gejalanya lebih ke gangguan saraf. Jadi biasanya dia inkoordinasi, kejang-kejang, letargi begitu ya. Dan nanti akan parahnya menyebabkan kematian di hewannya tersebut. Baik. Nah, jadi ternyata emang ada variasi juga ya Dok ya, terlihat dari ciri-cirinya. Ada yang menjadi agresif, ada juga yang langsung paralisa ya Dok ya. Iya. Nah mungkin untuk yang agresif sendiri, karena agresifnya itu yang seperti bagaimana ya Dok? Karena masyarakat itu mungkin kurang bisa membedakan agresif yang karena terinfeksi rabies dengan agresif yang memang karakternya, sehingga ditakutkan ketika isu rabiesnya ini sedang naik, jadi munculnya parno berlebihan gitu Dok. Bagaimana Dok? Di lapangan barangkali ya Dok ya. Kalau di Anjing lapangan sih galak mungkin dan ya anjing galak, rabies ya. bagaimana? Betul. Mungkin kalau masyarakat di sekitar kan ya istilahnya, tapi kita juga istilahnya jangan terlalu parno ya. Justru kalau parno itu atau misalkan kita terlalu ketakutan, itu yang atau panik gitu ya, itu yang justru yang jadi kendala, atau jadi masalah. Justru kalau misalkan kita lihat anjing yang biasanya dia biasa saja, terus ujuk-ujuk gitu ya, kalau orang profesional ujuk-ujuk galak, nah itu mungkin dicurigai rabies. Tapi kalau yang namanya kita di dunia kedokteran atau di dunia kesehatan ya, kita itu kan berpraduga berpenyakit. Jadi kalaupun dia negatif, tapi tetap kita perlakukan dia sebagai penyakit juga. Misalkan ada gigitnya kecil aja, biasa aja gitu ya. Tapi kalau dari segi kesehatan, justru yang kecil itu jangan diremehkan, karena banyak juga berita-berita bahwa kejadian yang luka yang kecil justru itu yang berefek yang besar. Jadi kalau ke masyarakat, kalau misalkan lihat anjing yang galak terus ujuk-ujuk gigit, ya kita lihat juga efeknya penyebabnya apa. Apakah misalkan dia lagi makan terus keinjak ekornya jadi galak juga kan? Nah mungkin godain juga karena kalau kita lihat ya laporan teman-teman di lapangan, itu kebanyakan yang gigit itu bukan karena rabies, tapi terprovokasi. Dia lagi makan enak-enak, digangguin sama anak kecil, dikasih batu, itu yang justru yang berbahaya di lapangan. Baik, jadi memang jangan parnoan juga ya untuk teman-teman semua, karena ada juga yang memang tidak sengaja gitu, dia agresifnya karena memang respon begitu ya Dok ya, karena ada ya yang jahilin, yang gimana gitu ya mungkin ya Dok. Nah mungkin di sini tuh kan berkaitan dengan tadi respon masyarakat terkait dengan adanya anjing yang agresif, cenderung menggigit, tapi itu belum tentu rabies. Nah ada di peristiwa pada tanggal 30 Mei 2023 itu di Nusa Tenggara Timur. Nah itu ada kejadian serupa, jadi seekor anjing dia itu cenderung agresif dan cenderung menggigit, dan orang-orang warganya itu mungkin parno berlebih dan juga panik sehingga anjing tersebut tuh dilempari batu. Nah mungkin bagaimana tanggapan dari Dokter Ita dan juga Dokter Acep? Dari Dokter Ita dulu mungkin, tanggapan terkait perilaku masyarakat, kenapa mereka bisa begitu dan sebaiknya seperti apa? Ya betul. Ya jadi sekarang karena kasusnya meningkat, kasus gigitan dan juga kejadian terkonfirmasi rabies begitu ya,
di beberapa daerah tadi bahkan ada yang KLB begitu ya, sehingga masyarakat pun resah ya dan khawatir. Itu respon wajar sebetulnya. Tapi tadi betul ya, tidak boleh panik. Jadi memang kita harus paham dulu rabies itu seperti apa. Rabies memang berbahaya, mematikan, tapi sebetulnya bisa dicegah begitu ya. Dan ketika tadi ada hewan yang galak, nah kita harus lihat dulu ya galaknya seperti apa, karena apa begitu ya. Lalu juga kalau tergigit, nah bagaimana penanganannya seperti itu ya dok ya. Dan hewannya harus diapakan begitu ya, tidak boleh istilahnya sembarangan atau langsung saja bertindak sesuka hati begitu ya, tanpa mengkonfirmasikan. Jadi memang ada aturannya, mungkin ya nanti Dok Acep ya yang menyampaikan seperti apa sih kalau ada gigitan dan ada hewannya begitu ya. Itu harus dilaporkan begitu ya Dok ya? Iya, betul. Mungkin nambahin juga ya. Jadi kalau misalkan kita dengan target berita itu ya, sebaiknya pada saat ada kegiatan itu segera lapor ke dinas yang menangani peternakan. Nah, nanti si hewan itu diisolasi 14 hari. Nah, orang yang digigit itu segera ke puskesmas. Jadi jangan terbalik. Hewannya dibawa ke puskesmas, itu dibawa ke puskesmas. Nah, jadi sekarang ada kan kebijakan. Jadi setiap orang yang digigit oleh HPR terutama ya, anjing, kucing dan kelelawar, itu segera disuntikan untuk vaksin anti rabiesnya. Kemudian mungkin sebelumnya cuci dulu pakai sabun ya. Itu udah SOP-nya. Jadi setiap gigitan kita jangan berpandangan ini rabies atau tidak, dilakukan cucian pakai sabun. Karena bagaimanapun kan rabies adalah penyakit yang cepat menular kemana-mana ya. Makanya harus segera pakai sabun. Orangnya kita isolasikan ke puskesmas, anjingnya kita isolasi. Tetapi tetap pada saat isolasi kita tetap memerlukan dia sebagaimana dia hewan, dikasih makan, dikasih minum. Jadi jangan sampai kita isolasi nggak dikasih makan minum. Nanti matinya bukan karena rabies tapi nggak dikasih makan dan minum. Ya, betul. Berarti jadi emang ada prosedurnya tersendiri ya dok ya, mulai dari manusia atau orangnya yang tergigit dan juga hewannya itu sendiri ada penanganan khususnya masing-masing. Jadi memang harus sesuai aturan, karena kalau tidak ya jadinya mungkin bisa berujung seperti yang di berita itu. Nah, oke, mungkin nah sekarang tentang wilayah rabies nih dok. Nah kalau KBB atau Kabupaten Bandung Barat itu juga pernah mendapati kan ya kasus rabies, dan mungkin bisa diceritakan dok bagaimana pengalaman dokter gitu mengalami rabies mulai dari tahun berapa dan hingga saat ini ada perubahan atau tidak dok? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat ya kejadian rabies di Bandung Barat itu kan terakhir 2019 ke 2020. Itu satu kejadian kita di daerah Cipongkor, Kecamatan Cipongkor. Dan itu satu orang yang meninggal. Tapi kalau kita lihat sih bukan hanya lihat orangnya. Jadi satu ekor yang gigit itu jangan lihat satu ekor juga. Karena yang satu dia akan jalan-jalan terus. Nah, itu kejadiannya 2 tahun, jadi 2019 dan 2020. Itu kita juga jadi jadi bahan perbincangan juga jadinya. Karena kita dilihatnya bukan satu ekor gigitan. Ternyata ini berbahaya kan. Nah, kita akhirnya 2019-2020 kita galakan vaksinasi rabies di daerah tersebut. Walaupun daerah Cipongkor adalah satu daerah yang berbatasan dengan masih banyak hutan belantara di sana. Nah, ini mungkin salah satu kendala kita di lapangan, bahwa tidak semua hewan yang liar itu ternyata susah untuk divaksin ya. Nah, akhirnya kita batasi lalu lintas ternak atau hewan ke daerah tersebut dan daerah yang sekitarnya. Nah, mungkin salah satu program kita adalah hari ini, persebaran ini juga vaksinasi sebanyak mungkin HPR, kucing, anjing ataupun musang kebanyakan ya. Jadi kita per hari ini juga tadi udah bilang dokter kita bukan hanya WRD saja, setiap minggu juga kita vaksinasi. Jadi hari ini kita door to door, jadi bukan banyak orang, tapi kita per desa. Jadi ada per desa, per perumahan. Jadi kepada masyarakat yang mau ngadain gitu ya, kita welcome. Jadi tinggal kontak kita, Dinas Perikanan Peternakan Bandung Barat. Kita siapkan orangnya yang menyuntiknya, kita siapkan vaksin juga. Jadi sarana kita siapkan. Cuma kalau warga tinggal menyiapkan warga daftar yang mau divaksinnya. Jadi jangan sampai kita datang nggak ada HPR-nya, kan sayang. Oke, baik. Jadi mungkin tadi juga sudah ada
penanganan atau solusinya juga ya dok ya, yang khususnya yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. Nah mungkin dok sebenarnya apa yang bisa mempengaruhi kenaikan dan penurunan jumlah kasus dok? Kalau misalnya kita lihat ya jumlah kasus itu kan kita tidak lihat tidak bisa lepas dari keluar dan masuknya ternak yang ada. Nah mungkin salah satu sekarang kan udah ada Permentan 17 2023 ya tentang lalu lintas ternak atau HPR. Saya terus terang apresiasi dengan peraturan ini. Jadi kita juga sama-sama mengamankan wilayah. Jadi baik hewan yang masuk ataupun hewan keluar itu minimal harus pernah divaksin rabies dulu. Jadi jangan sampai ini mah buat keluar kita biarkan saja, tidak. Kita sama-sama harus punya rasa memiliki bahwa pada saat kita punya wilayah kita harus mengamankan wilayah. Jadi jangan sampai ternak yang kita keluar pun itu jadi dipicu lagi rabies juga kan. Nah ini mungkin ada salah satu cerita. Jadi waktu itu ada klien kita mengirim kucing ke daerah Sumatera. Ternyata pas kita cek POP di sana, ini nggak bisa karena di sana sudah ada Bended per 2019 tidak boleh ada lalu lintas HPR. Kita sampaikan ke klien bahwa daerah tujuan tidak menerima lalu lintas HPR. Kita jelaskan, akhirnya dia juga ngerti. Nah kita juga sama, kita tidak bisa memaksakan walaupun kliennya pengen, tapi kita jangan memaksakan juga. Karena sebelum kita itu harus merasakan juga pada saat wilayah tujuan gitu ya, ada datang hewan, pasti kan kita juga warning. Ya, ini rabies atau tidak kan gitu ya. Jadi jangan sampai jadi tertuduh. Nah itu mungkin salah satu komunikasi kita juga ada grupnya VOV nasional. Jadi pada saat kita ada pengiriman baik itu hewan maupun produk, kita kontak juga POP tujuan. Jadi ada komunikasinya. Baik, jadi memang lalu lintas dari hewan HPR-nya juga itu bisa mempengaruhi kenaikan dan juga penurunan. Dan untung sudah ada kebijakannya juga ya dok ya. Jadi itu juga salah satu yang bisa membuat kasusnya itu semakin turun. Dan 2023 ini sekarang bagaimana dok kondisi di KBB tentang kasus rabies? Untuk gigitan per bulan Juli ya itu ada sekitar 70 gigitan. Itu disebabkan oleh kucing, anjing dan musang. Tapi alhamdulillah negatif semua. Jadi kita udah konfirmasi ke Balai BPT Subang bahwa gigitan yang 70 itu negatif semua. Tapi tetap pada saat ada gigitan kita sarankan teman-teman di lapangan itu isolasi yang gigitnya dulu. Jadi jangan sampai dilepas begitu saja, tapi kita tetap juga kita isolasi juga. Pernah juga di berita ada kejadian juga. Jadi saking paniknya orang digigit sama anjing, padahal anjingnya itu sudah biasa gitu tiap hari ya. Malah ini tiap hari kasih makan segala macam, tapi karena terprovokasi dia gigit. Nah si masyarakat karena panik dia bunuh tuh anjingnya. Jadi kan betul kata Bu Wita tadi bahwa kita harus banyak edukasi ke masyarakat bahwa setiap yang gigitan jangan langsung dibunuh atau dieksekusi, tapi kita isolasi. Akhirnya yang anjing tadi itu kita bawa utuh ke BPT Subang, akhirnya negatif. Alhamdulillah akhirnya si orang yang gigit itu jadi waduh, saya emang terlalu panik ya. Ya juga itu betul. Jadi pada saat kita ada gigitan rabies, jangan panik. Itu di situ. Ya. Betul. Nah, mungkin kalau dokter pernah melihat juga bagaimana orang gejala atau misalnya yang ditunjukkan ketika orang yang terinfeksi rabies di manusia itu, apakah sama dengan hewan? Sampai saat ini saya belum lihat ya. Belum lihat. Mudah-mudahan jangan gitu. Ya, amin. Gitu, jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya, karena memang seberbahaya itu ya teman-teman. Berarti kalau tingkat kematiannya itu berapa persen ya kira-kira dok? Kalau misalnya sudah digigit dan mungkin sudah menimbulkan gejala fase-fase yang sudah disebutkan oleh dokter Ita, kira seberapa fatal itu ya? Jelas kalau kefatalan ya, case fatality rate-nya 100% atau mutlak. Berarti kalau sudah terinfeksi kemungkinan besar ya menyebabkan kematian dan tidak bisa disembuhkan begitu. Tadi penularannya melalui apa? Selain gigitan bisa cakaran juga ya dok ya, atau jilatan pada luka terbuka atau terkena mukosa begitu ya. Itu juga bisa beresiko terpapar. Gitu. Berarti dari air liur juga ya dok ya? Betul, dari air liur ya. Mungkin saya juga izin bertanya, sebagai pandangan dokter hewan untuk peran dokter hewan itu bagaimana sih dok dalam kasus rabies ini gitu? Apakah ada hubungan kerjasama dengan mungkin sektor lain atau gimana dalam menangani rabies ini
mungkin Dok Acep bagaimana? Nah, sekarang kita di lapangan itu sekarang banyak institusi atau lembaga yang terlibat di rabies ini, Dok. Kemarin juga kita Direktorat Kesmafet Kementerian Pertanian sudah menggandeng Kementerian Pendidikan. Jadi ada namanya kerjasama untuk edukasi ke pendidikan dasar, jadi SD dan SMP. SD. Yang kedua, kita juga ada dengan Dinkes, itu kan udah biasa ya, Wanaklat juga. Jadi intinya semua stakeholder yang berhubungan dengan rabies ini kita rangkul. Karena bagaimana juga edukasi dan komunikasi ke masyarakat itu adalah hal yang paling utama sebenarnya sih. Itu kalau di lapangan. Berarti kalau misalnya prioritas untuk edukasinya itu lebih ke anak-anak Dok, atau misalnya sama rata? Nah, mungkin Masyarakat juga. kalau lihat kejadian gigitan itu sebagian besar adalah anak-anak. Jadi kita lebih baik ke anak-anak, utamanya ke anak-anak, terutama anak SD SMP ya. Karena mereka kan ya anak kecil suka iseng gitu ya, ada anjing atau kucing tinggal dikasih batu. Nah, itu mungkin yang reaktif. Nah, kadang anjing yang bukan rabies pun dia gigit. Nah, mungkin itu yang perlu kita edukasi ke anak-anak yang masih sekolah terutama ya. Target utamanya situ. Berarti memang ada kerjasama ya sesuai dengan prinsip One Health, berarti betul ya Dok. Nah kalau misalnya sebagai masyarakatnya nih Dok, peran masyarakat di sini tuh sepenting apa sih Dok dalam penegakan, maksudnya dalam mengatasi rabies ini? Peran masyarakat tuh seberapa diperlukannya Dok? Kalau di lapangan masyarakat sangat berperan ya, terutama untuk vaksinasi. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi rabies ini adalah hal yang mutlak diperlukan untuk terutama untuk HPR. Jadi jangan sampai kita ada program vaksinasi rabies tapi masyarakatnya acuh tak acuh, atau misalkan ada kucing saya mah biasa-biasa saja. Justru itu hal yang kita ajak ke masyarakat, ayolah kita vaksinasi rabies. Kemudian kalau misalkan ada lalu lintas ternak gitu ya, coba konsultasi dengan dinas kami. Jangan sampai dia mendatangkan tanpa konfirmasi ke kita, terus ada kejadian kita jadi kalang kabut. Jadi lebih baik kita saling komunikasi, intinya sih komunikasi. Jadi masyarakat juga jangan antipati kepada kami sebagai orang pemerintahan. Kita adalah pelayan masyarakat. Jadi kapanpun masyarakat butuh, silakan kontak kami. Insya Allah untuk KBB siap 24 jam 7 hari. Keren. Berarti untuk masyarakat juga, berarti kalau ketika menemukan hewan yang terindikasi itu bisa langsung lapor ya Dok ya? Lapornya berarti ke dinas? Bisa ke dinas kami, juga ada call center juga. Mungkin nanti ada call center? Ada call centernya. Oke, baik. Nanti mungkin bisa di-share juga ya Dok ya? Boleh. Nah, oke, mungkin ada tambahan juga dari Dok Ita terkait ya, peran tadi ya. Peranan. Jadi memang betul sekali, saya setuju ya. Kalau pertama peran dokter hewan begitu ya, jelas ini peranan utama sebetulnya ya, karena sumber penularannya itu adalah hewan ya. Tadi terutama hewan penularnya adalah yang paling banyak 95% lebih itu kasus kejadian rabies ditularkan oleh anjing begitu ya. Dan inilah peran kita sebagai dokter hewan begitu ya, bagaimana bisa menjaga kesehatan hewan, karena kalau hewannya sehat ya, dalam hal ini hewan penular rabies, nah tentu bisa dicegah penularannya terhadap manusia begitu ya. Jadi penting sekali untuk bisa melaksanakan pelayanan kesehatan hewan gitu ya, sesuai dengan fungsi gitu ya dokter hewan. Lalu juga bisa mengedukasi juga begitu ya ke masyarakat. Nah, masyarakat sendiri tentu ini penting ya, dia sebagai mitra begitu ya. Kalau masyarakat tidak terlibat begitu ya, kurang terlibat atau kurang sadar, tidak mau ikut berpartisipasi, maka sayang ya, sia-sia ya Dok ya rencana program pemberantasan dan sebagainya. Jadi memang pertama mungkin yang paling penting masyarakatnya harus diedukasi, dilibatkan betul juga tadi ya Dok ya. Contohnya dalam kegiatan WRD misalkan seperti itu. Oke, baik. Nah mungkin karena pada hari ini juga kita tuh bertepatan di tanggal 28 September 2023 yang diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day, betul ya Dok ya. Nah jadi semoga tadi juga mungkin saya mewakili dengan teman-teman yang menonton, terima kasih banyak kepada Dr. Acep dan juga Dr. Ita atas pematerian yang mengenai rabies ini yang luar biasa gitu ya. Dan juga jika bisa ditarik kesimpulan nih teman-teman, jadi
rabies ini memang seberbahaya itu sehingga dan belum ada obatnya, betul ya dok ya. Jadi upaya preventif seperti vaksinasi itu sangat direkomendasikan agar teman-teman membawa anabulnya untuk vaksinasi gitu ya dok ya, betul. Dan tidak hanya untuk anabulnya tapi juga untuk hewan liar yang ada di sekitarnya karena hidup berdampingan dengan manusia juga. Dan seperti yang kita ketahui kalau rabies itu bisa menular ke manusia, jadi bisa diperhatikan juga, lebih peduli lagi. Dan penting sekali teman-teman ya betul peduli terhadap kesehatan hewan yang ada di sekitar juga. Dan tentu juga mungkin di sini kami, baik saya, Dok Acep dan juga Dok Ita juga tidak ingin membuat teman-teman panik atau parno terkait dengan rabies ini, betul ya Dok ya, walaupun menyeramkan ini masih bisa ditangani gitu ya. Dan kami juga bertujuan untuk teman-teman semakin waspada dan juga bertindak bijak, betul ya Dok ya. Nah, semoga mungkin teman-teman mendapatkan insight baru terkait rabies ini. Seperti yang sudah saya sebutkan di hari ini yaitu World Rabies Day, dari PSKH Unpad sendiri atau Program Studi Kedokteran Hewan Unpad mengadakan kegiatan tahunan biasanya untuk vaksinasi. Seperti tadi kalau untuk di KBB itu setiap hari vaksinasi gitu ya dok. Kita rutin nih sekarang jalan-jalan. Jalan-jalan vaksinasi door to door. Aktif Jadi ya dok. Aktif karena di Unpad sendiri bertepatan pada World Rabies Day ini juga mengadakan vaksinasi di tanggal 7 Oktober 2023. Ini sebagai bentuk atau wujud keterlibatan mahasiswa dari perguruan tinggi, mohon maaf, untuk menjunjung tinggi juga One Health gitu ya dok. Oke, mungkin sebelum itu adakah closing statement mungkin dari Dok Acep dan Dok Ita? Kita dulu. Oke, jadi berbicara rabies tadi ya, rabies memang berbahaya, kita harus waspada, tapi tidak boleh panik begitu ya, karena rabies ini bisa dicegah. Jadi mungkin untuk pemilik hewan, nah ini harus memperhatikan hewannya ya, terutama anjing, kucing misalkan ya, harus divaksin rabies rutin begitu ya. Lalu jangan dilepas liarkan ya dok ya. Betul. Nah ini salah satu cara pencegahan juga begitu. Dan untuk mahasiswa, nah ini juga harus aktif juga ya, terlibat. Nah misalkan tadi dalam kegiatan World Rabies Day nanti ya pada tanggal 7 Oktober insya Allah ya, kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat begitu. Barangkali itu saja ya. Mangga dari Dok Acep. Kalau saya mungkin terutama untuk warga Bandung Barat ya, kalau misalkan ada gigitan atau gigitan HPR terutama atau anjing atau kucing atau musang dan sebagainya, jangan panik. Kemudian lapor ke aparat desa, aparat setempat, kemudian Dinas Perikanan Pertanian Bandung Barat atau ke call center kita. Mungkin kita bisa sebutkan juga ya call centernya. Boleh dok. Itu 0811 200 762. Itu call center kita. Jadi kalau pertama itu, jadi terus hewan yang menggigit jangan dilukai, jangan dibunuh, tapi isolasi selama 14 hari. Itu aja intinya. Oke, baik. Kalau untuk call centernya itu per wilayah atau Ini call bagaimana center dok? puskeswan. Oh puskeswan. Jadi bisa ke sini. Bisa ke situ. Oke, Ya. baik. Ya mungkin sebelum diakhiri kita ada jargon dulu ya dok, boleh? Nah jadi jargonnya itu ketika misalnya saya sebut Forecast Tutor 4, nah dijawabnya itu explore the world of rabies. Ya, dok. Explore the world of rabies. Oke, udah siap dok? Oke, sama-sama ya. Iya sama-sama. Oke, mungkin Forecast Tutor 4, Explore the world of rabies. Oke, baik. Nah, mungkin kita tutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Ita dan Dr. Acep. Mungkin kita bisa tutup dengan Viva Veteriner Indonesia. Boleh. Oke, mungkin ketika saya bilang Viva Veteriner Indonesia, maka juga Viva Veteriner Indonesia. Oke, boleh dimulai. Viva Veteriner Indonesia. Viva Veteriner Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.